waktu penugasan di Bali saya ngangkat-ngangkat koper. Ya, kemarin yang di Solo itu sebenarnya ceritanya bagaimana sih, Mas? Ada yang kecewa, ada yang seneng kayak gitu. Sampai pertarungannya ya sedikit memanas ya. Wong namanya semuanya kepengin jadi ketua umum. Ya akhirnya malah negara yang budaya-budaya asing masuk kan gitu. Yang paham-paham tertentu juga masuk. Elshinta Semarang News and Talk. Halo, selamat siang netizen dan juga pendengar, apa kabar hari ini? Jumpa kembali dalam program Yang Muda Tak Hanya Bicara, dan pada kesempatan kali ini di depan saya sudah ada orang yang luar biasa, masih muda kayaknya ya, meskipun usianya 40 tahun itu masih muda, karena beliau ini merupakan salah satu ketua DPP Ketua Karang Taruna. Dulu ya, Ketua Karang Taruna Jawa Tengah ya. Tapi sekarang udah konsen ke politik. Mas Junior, terima kasih, dan pendengar Radio Elshinta saya ucapkan selamat sore. Saya belum mengenalkan lo ya. Bahagia. Nah, ini saya tanya nih siapa namanya, Mas Junior. Iya, ini namanya ini adalah Mas Dede Indra Permana Sudiro. Iya, siap Mas. Apanya Indra Sudiro? Saudara tapi enggak sekandung. Saudara tidak sekandung ya. Beliau ini kalau kita lihat CV-nya memang luar biasa. Pernah di HIPMI juga, sekarang juga di HIPMI ya, sudah selesai? Munas kemarin 23 November kita udah purna ya? Sudah purna. Iya, Ketua Bidang Investasi Infokom dan Kerjasama Internasional DPP HIPMI. Sukanya jalan-jalan luar negeri berarti? Salah satunya, dan kita kan sering kumpul dengan beberapa teman-teman dari jaringan pengusaha HIPMI yang ada di luar negeri. Terus tentunya apa yang bisa disinergikan dengan pengusaha daerah yang ada di Indonesia. Iya. Berarti pengusaha juga dong, Mas Dede ya? Latar belakang saya dan keluarga saya pengusaha. Saya hanya kepingin beda dari keluarga saya beralih ke politik. Karena memang saya jaringnya dari organisasi, mulai dari Karang Taruna maupun HIPMI. Terus saya masuk ke PDI Perjuangan melalui tingkatan kecamatan, terus ke Kota Semarang, lolos di DPRD Provinsi. Selanjutnya sekarang ini alhamdulillah saya di DPR RI. DPR RI di Komisi 3 DPR RI. Iya, sebelumnya saya di Komisi 1 Mas. Komisi 1 ya, sekarang di Komisi 3. Iya. Oke, ini yang Komisi 3 berarti katanya yang barusan on air tadi soal RKUHP. Iya. Nanti saya singgung-singgung sedikit ya. Iya, boleh. Iya, kita cerita dulu profil beliau, profil Mas Dede. Panggilnya Mas Dede karena masih muda ya. Dede Indra Permana. Dia asli Semarang. Asli Semarang. Oh, asli Semarang. Tapi saya wilayah sekarang ini di Batang, Pemalang dan Pekalongan. Kenapa kok pilih dapil sana nggak Semarang aja? Apakah pertarungannya terlalu panas? Penugasan partai. Penugasan partai. Dan jadi di sana ya? Alhamdulillah, Gusti Allah Mas. Ya, kok bisa kemudian memilih jalur politik padahal keluarganya adalah keluarga pengusaha? Ya, sisi lain memang saya tertarik di situ, saya mengalir aja. Saya banyak bergelut di organisasi, mulai dari tingkatan di sekolahan itu. OSIS, tapi ya nggak bikin OSIS sendiri, malah bikin geng waktu itu. Terus habis itu saya masuk ke kepengurusan di partai, ngikuti kakak saya waktu itu. Saya terlibat. Waktu itu ada posko gotong royong yang dibangun Bu Mega waktu kala itu. Di serentak saya mengikuti, bangun, kok senang kumpul dengan banyak orang, kumpul dengan masyarakat. Akhirnya saya seriusi masuk di organisasi Karang Taruna kecamatan. Terus saya maju di Karang Taruna Provinsi. Saya sebagai ketua Karang Taruna Provinsi. Saya senang balapan. Terus saya masuk di pengurus IMI. Terus saya masuk di asosiasi pengusaha di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jawa Tengah. Di wakil sekretaris saya masuk. Akhirnya udah berani di ketua umum di Jawa Tengah. Wah, kok organisasi ini banyak manfaatnya, kumpul dengan banyak teman, banyak saudara, dan bermanfaat buat orang banyak. Ya sudah, saya mendharma baktikan untuk masuk di dunia politik. Ya, boleh cerita sedikit ini manfaat berorganisasi yang dirasakan oleh
Mas Dede apa? Biar kemudian nanti juga para netizen dan juga pendengar yang mendengarkan juga yang punya anak barangkali, wah anak saya jangan cuma kuliah dong, jangan cuma kupu-kupu, tapi juga organisasi barangkali, atau seperti apa? Iya, bisa cerita. Di organisasi ini temannya banyak, satu itu. Yang kedua, kita menemukan masalah yang harus kita pecahkan. Kadang kita harus mengerem ego untuk supaya kita juga bisa ngomong banyak orang. Dan kita tidak harus menonjolkan bahwa saya mendominasi untuk mengomandoi gitu juga enggak. Kadang-kadang juga kita harus jadi pelayan. Ya, pelayan bisa mengerti satu sama lain keinginan teman-teman seseorang. Bahkan teman-teman saya di HIPMI ini kan teman-teman pengusaha. Saya waktu masuk di politik nih, waktu penugasan di Bali, saya ngangkat-ngangkat koper. Ngangkat-ngangkat koper, terus ya mungkin dikerjain para senior-senior yang ada, saya tetap laksanakan aja. Dengan ya dinikmati aja tanpa beban yang harus saya meninggikan profesi saya adalah pengusaha dan lain-lain. Ya alhamdulillah dari situ dinilai oleh pimpinan saya bisa diterima. Dan terus terang saya di DPR ini maupun di PDI Perjuangan, saya banyak mentor juga yang membimbing saya. Salah satunya juga Pak Ketua Komisi 3 yang sekarang ini lagi serius membahas RU KHP, Pak Bambang Pacul, Pak Bambang Wuryanto, yang telah membantu mementori saya di sana, dan saya bisa lolos di DPR RI. Selanjutnya ya saya ngawul aja Mas, untuk bisa mengerti apa yang menjadi penugasan-penugasan yang bisa saya laksanakan di DPR maupun di partai. Ya, ada satu yang bisa underline, mentor. Orang sukses saya lihat kebanyakan butuh mentor. Begitupun juga dengan Mas Dede. Pasti seberapa penting mentor itu untuk bagi kita, untuk agar kita kemudian mencapai tujuan yang ingin kita inginkan, atau mengembangkan diri paling tidak begitu. Iya, yang jelas dari kita ini juga perlu bahwa kita harus tahu diri, batasan yang mana kita bisa lakukan, batasan mana yang kita bisa ambil alih. Itu saja. Jadi kalau pimpinan atau mentor saya yang penting istilahnya sadar posisi. Sadar posisi, terus kita bisa tahu bagaimana kita bisa istilahnya beradaptasi dan bersosialisasi dengan posisi kita gitu. Kalau memang harus jadi pelayan, ya kita laksanakan sebagai pelayan. Ya kan? Dan kita tahu batasan yang tidak harus kita lakukan. Gitu aja Mas. Itu tidak kemudian mengekang inovasi, tidak? Enggak. Nanti pada saatnya itu pimpinan akan mengerti, oh kamu naik tingkatnya sejauh mana, kamu pasnya nanti saat melakukan momentum untuk bisa berbuat lebih sejauh mana, itu pasti akan dinilai dari situ. Sepanjang apa yang menjadi pesan juga dari keluarga maupun bapak saya, yang bisa kamu jual modal itu adalah kepercayaan dan komitmen. Itu modalmu nak gitu. Jadi kepercayaan dan komitmen. Jadi kalau kamu bisa dipercaya seseorang, itu menjadi tingkatan kesuksesanmu ke depan. Itu. Orang mau sukses, percaya, harus ada komitmen. Komitmen itu berarti komitmen terhadap pekerjaan. Maupun tindakan, maupun apa yang sudah menjadi penugasan tersebut. Dan itu dipegang kuat oleh Mas Dede ya sampai sekarang. Saya agak bergeser sedikit ya. Kalau berkaitan dengan komitmen, kemudian berkaitan dengan kepercayaan barangkali, saya mau geser sedikit. Kemarin HIPMI sampai perusuh itu kan nggak komit itu. Kalau HIPMI ini ya Mas, HIPMI ini dari tahun ke tahun ya, namanya ini bukan aklamasi ya. Ini namanya perebutan. Dan di situ ada konsekuensi yang mereka harus bayar. Uang pendaftaran juga nggak murah, ya kan? Semua pengennya jadi, ya kan? Sisi lain, satu kepentingannya pasti orang mempunyai kepentingan yang beda-beda. Kalau suruh aklamasi, wong saya sudah bayar pendaftaran dan saya kepengennya jadi ketua umum. Ya pasti perebutan.
Dan keributan kecil, dinamika yang ya memang yang penting semangat kekeluarganya kita junjung tinggi di situ. Akhirnya selesai. Antar supporter lah, kita lihat sepak bola antar supporter kadang berantem. Itu supporter yang berantem. Nah kalau saya waktu itu sebagai mimpin sidang terus mengeluarkan apa yang menjadi kader-kader HIPMI untuk menyuarakan, nanti malah jadi tambah ricuh kan gitu. Akhirnya saya sudah memutuskan seperti ini. Tapi kalau floor nantinya tidak menginginkan pimpinan sidang seterusnya, ya sudah. Tapi alhamdulillah dari 3 calon ketua umum itu malah menunjuk saya untuk mendampingi pimpinan sidang. Dari pimpinan sidang sementara menjadi pimpinan sidang tetap. Ya sudah, saya jalankan. Kan gitu aja, Mas. Itu boleh cerita itu barangkali ini karena didatangkan langsung ya saksi sejarah. Iya. Ya kemarin yang di Solo itu sebenarnya ceritanya bagaimana sih, Mas? Jadi Munas sudah rampung, sudah selesai. Itu Munas sudah selesai. Nah, waktu sebelumnya malah justru tertunda. Zamannya waktu itu Pak Bahlil Lahadalia dengan Mas Bayu. Mas Bayu itu yang punya taksi Bluebird. Pertarungannya rame di dalam di Bandung. Akhirnya Munasnya tertunda, dilanjutkan sebulan 2 bulan kemudian di Bogor. Dan ricuh di dalam ruangan sidang. Tapi kalau kegiatan kemarin itu kan ya hangat-hangat yang diharapkan seperti Pak Jokowi, hangat-hangat sedikit panas tapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Terus kepentingannya juga calon ketua umum yang terpilih juga sudah mengakomodir, menjalin silaturahmi dengan calon ketua umum yang lain. Akhirnya semangat kekeluarganya kita junjung tinggi. Yang namanya menang kalah kan pasti kadang-kadang ada yang kecewa, ada yang seneng kayak gitu. Sampai pertarungannya ya sedikit memanas ya. Uang namanya semuanya kepengen jadi ketua umum. Itu memang karena konfliknya memang konflik kepentingan antar atau berpendidikan pada prinsip pengen milih masing-masing. Iya, milih masing-masing. Milih masing-masing antar supporter yang tadi saya sampaikan. Supporter satu pengen bela ini, supporter satu bela ini, sorak-sorakan berantem. Adu mulut awalnya. Adu mulut, gitu. Itu di tempat makan katanya? Tempat makan. Bukan berarti rebutan ayam atau lauknya kurang, enggak. Tapi memang adu mulut terus ejek-ejekan. Berantem lah mereka kan gitu. Tapi alhamdulillah bisa kita tengahi. Dan HIPMI ini apa namanya ya, kita belajar di situ tertempa menjadi kawah candra di mukanya para anak-anak muda, supaya kita bukan dibilang anak mami, tapi kita ini juga bisa berkompetisi. Saya waktu itu bersilaturahmi atau beraudiensi dengan Pak Presiden bersama 3 calon ketua umum. Pak Presiden juga sampaikan, ya namanya anak muda berkompetisi gitu, bertarung kan gitu. Malah tarung tenan. Wah, katanya Pak Jokowi bertuah nih kata-katanya ya. Tapi maksudnya bertarung tuh berebut kan gitu. Kalau ini berebut dong, dusel-duselan. Satu sisi kepengen jadi kan gitu, dusel-duselan. Terus ya menengah ini kan sisi kepentingan sini kepengennya ini, sisi kepentingan ini pengennya ini, sisi kepentingan ini pengennya ini ya. Ya kita coba untuk bisa mengakomodir semua kepentingan. Tapi realitanya kan nanti pada saat pemilihan siapa yang menang ya. Kalau sudah ada yang menang ya satu sisi yang ngalah, yang menang juga mau merangkul yang kalah kan gitu aja, Mas. Itu proses rekonsiliasinya bagaimana itu? Setelah pemilihan itu? Itu sudah dilakukan calon ketua umum terpilih ya. Jadi calon ketua umum terpilih ini sudah menjalin silaturahmi ke beberapa calon yang kemarin kalah. Salah satunya juga Mas Bagas. Sudah tadi di grup juga sudah rangkul-rangkulan hangat. Rangkul-rangkulan, semoga rangkul-rangkulan beneran ya. Jadi apa namanya, yang Mas Angga digandeng sama Mas Akbar. Nah, terus akhirnya satu putaran pertama memang suaranya kalah sama Mas Bagas. Putaran kedua karena suaranya belum 50% plus 1, putaran kedua dilanjutkan, kalah lah Mas Bagas. Karena Mas Angga sama Mas Akbar gabung. Tapi sekarang sudah membaik, sudah nggak ada kubunya
calon si A, si B, si C, tapi sekarang ini adalah keluarga besar HIPMI seluruh Indonesia. Dan bagi saya, Munas sudah rampung. Saya pengabdian terakhir kemarin ditawari, Mas mau gabung di HIPMI enggak? Umurnya masih nyandak-ndak. Saya sudah terakhir ini mendharma baktikan bahwa HIPMI adalah satu pancatan anak tangga saya untuk bisa berorganisasi maupun beradaptasi, mengenal satu sama lain teman-teman seluruh Indonesia. Dan saya di situ mulai dari tingkatan bawah sampai tingkatan sekarang ini kemarin itu di BPP tingkatan pusat. Ya udah saya gelar di Munas, alhamdulillah sudah terpilih, nggak tertunda. Kalau yang namanya gagal itu kan pemilihannya deadlock, tertunda, terus akhirnya nggak jadi pemilihan, dilanjutkan di beberapa kemudian di provinsi lain atau beberapa bulan kemudian di kota lain. Ini kan sudah clear masalahnya. Aman berarti HIPMI sekarang ya? Sudah. Okay. Biasa tuh Mas, anak muda itu kan ada kompetisi, ada bertarung seperti kata Pak Presiden. Iya. Dan pertarungan ini kan sebenarnya politisi biasa ya? Biasa Mas. Artinya nggak baper kan gitu kan? Apalagi PDI Perjuangan ya? Setelah pilihan itu kan saya sempat juga jadi pimpinan sidang yang tidak bisa mengakomodir satu sisi kepentingan lain. Mereka protes naik ke atas, hampir ribut juga. Tapi saya nggak menanggapi keributan itu, saya keluar. Setelah itu saya pikir tugas saya sudah selesai, tapi ternyata saya suruh naik panggung lagi untuk menjadi pimpinan sidang tetap. Ya sudah, saya jalan, tapi saya nggak mau meneruskan yang dari pimpinan sidang sementara menjadi ketua pimpinan. Dia saya serahkan siapa yang mereka rasa bisa terima kan gitu. Akhirnya ribut lagi, ya damai lagi kan gitu biasa Mas. So Mas go on sekarang lah ya. Harus terus ke depan ya. Iya. Kenapa pilih PDI Perjuangan? Apakah memang darah PDI ini sudah ada sejak lama atau sekarang kan wakil bendahara berarti di DPD ya? Iya. Kalau ibu saya itu kan memang dulu sering ikut mars bareng-bareng di Jogja. Pak siapa yang bimbing itu Pak Masikun Hadi Nasikun, orang tokoh PNI lama. Terus saya sendiri juga sering diajak bapak keluarga saya ziarah ke makam Bung Karno. Terus mungkin mendarah daging ya, akhirnya saya lihat dari situ kok sesuai dengan pilihan hati nurani dan visi perjuangan. Dan PDI ini kan cenderung yang bisa mengakomodir semua segmen masyarakat, dari masyarakat kecil, masyarakat menengah, masyarakat semuanya lah. Bahkan latar belakang agama, ras suku gitu. Jadi bukan, namanya kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika, apalagi kita punya leluhur budaya yang harus kita jaga, dan di situ PDI Perjuangan sangat menjaga ya. Budaya leluhur yang sudah ada di Indonesia. Kalau sebagai politisi PDI Perjuangan, saya pengen tanya sebenarnya apa yang membuat PDI Perjuangan di Jawa Tengah cukup kuat? Atau ya nggak aja cukup kan, barangkali sangat kuat. Ya ini di Jawa ini kultur budayanya kan masih kita jaga bersama Mas. Ya. Ada selamatan, ya kan, ada istilahnya parti desa dan lain-lain. Terus ada juga kebudayaan ritual Jawa yang masih kita jaga bersama. Di situ PDI Perjuangan rasanya memang menjaga keseluruhan yang mana menjadi aliran leluhur, dan PDI Perjuangan menjaga kebinekaan yang ada di sini, mulai dari agama Islam, agama Kristen, Buddha, Katolik, sehingga ini sangat cocok dengan kultur budaya di Jawa Tengah. Terus menghargai toleransi dari semua kalangan tingkatan kan gitu. Jadi PDI Perjuangan sangat cocok lah dengan masyarakat yang ada di Indonesia ini, bukan hanya di Jawa Tengah. Nah kalau dipaksa untuk memahami aliran tertentu kan malah nanti bisa kayak Suriah maupun negara-negara lain Mas. Ya. Saya Islam, bukan berarti saya
ngomong seperti ini kamu kafir. Enggak, saya memang agamanya Islam, saya juga dulu sering ngaji. Tapi ya namanya PDI Perjuangan ini sangat cocok bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Yang di Jawa Tengah terutama ya. Khususnya Jawa Tengah. Artinya bisa mengakomodasi semua jenis pemahaman bahkan budaya. Ya, dan perjuangan-perjuangan apa yang menjadi harapan, keinginan masyarakat dari bawah tingkatan maupun yang lain-lain. Kadang-kadang kan orang mengatakan, oh ini haram, ini enggak baik, ini apa. Di negara lain atau di negara yang maju pun juga mengakomodir apa yang menjadi dunia nyata ini yang harus kita jalankan. Tapi kadang-kadang di Indonesia ini kan masyarakatnya sudah antipati dulu. Oh gini nggak boleh, ini kafir, ini ya akhirnya malah negara yang budaya-budaya asing masuk kan gitu. Yang paham-paham tertentu juga masuk. Atau memang ada korelasi antara Bung Karno juga sebagai sosok yang founding father bangsa barangkali? Iya, paling pas memang Bung Karno kan sudah ngerti ya apa namanya yang paling pas, cocok Pancasila kan salah satu ideologi bangsa. Iya. Mas jadi pernah nggak sih barangkali berbagi cerita ya sampai di titik terendah perjuangannya sampai kemudian di titik terendah kemudian bangkit, itu pernah mengalami tidak? Saya alhamdulillah Gusti Allah memberikan jalan yang lancar. Mulus ya, ke jalan tol ya? Ya lancar lah, alhamdulillah. Dan pernah juga ya waktu itu yang namanya perjuangan perebutan. Saya di BRD provinsi nomor 11 Mas. Waktu itu. Di Dapil Semarang. Semarang ya. Namanya jarinya cuma 10. Ya gue naik 11 kampanyenya piye, ada yang gojekan seperti itu. Jari 10 masuk harus jempol kaki kan gitu. Ya, terus kalau Merdeka kan waktu itu partai nomor 3 atau nomor 4, Merdeka 3 kali atau 4 kali, ping 11 Merdekanya selak pidatonya kesuwen gitu. Tapi itu tantangan. Dari situ saya belajar beradaptasi dengan masyarakat Semarang, terus komunikasi dengan tokoh mulai dari semua kalangan, mulai dari tokoh ulama maupun tokoh masyarakat, tokoh preman, tokoh anak muda. Di situ saya belajar. Nah, makna politik ini sebagai sebuah apa? Sebagai sebuah apakah sebuah penyaluran bakat atau sebagai alat perjuangan? Ya, alat perjuangan. Alat perjuangan untuk mencapai apa? Yang ingin dicapai Mas Didi apa? Alat perjuangan untuk kita bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dari kita kumpul dari semua tokoh yang tadi saya sebutkan, kita bisa memperjuangkan. Minimal ya di WA walaupun agak telat bales ya bales. Gitu. Balesnya malam loh ini, sekarang sibuk banget nih. Kalau saya diundang nggak mau dan lain-lain, nanti dikira sombong. Walaupun kalau di Semarang sebenarnya bukan dapil saya kan gitu. Tapi El Sinta tuh saya dengarkan sejak zaman bapak saya nyopir, saya dengerin El Sinta. Daerah utamanya daerah-daerah macet mesti El Sinta sudah mengabarkan, oh daerah macet nih El Sinta selalu. Dan berita-berita penting. Apalagi jam sekian ini banyak dengerin ya biasanya. Kita ke pembahasan yang lebih seksi ya, RKUHP. Ya, langsung buka HP ini ya. RKUHP ini sedang hangat tadi, bahkan banyak ini kita kalau nanti ditayang di YouTube ya. Ini saat ini kita waktu wawancaranya adalah 6 Desember ketika RUKHP ini disahkan hari ini disahkan dan banyak protes dari masyarakat. Sebenarnya kan sudah lama pembahasan, bahkan bertahun-tahun ya, berlarut-larut, bahkan alhamdulillah sekarang baru disahkan ini, kita bersyukur. Tapi kemudian ada banyak kritikan dari masyarakat yang masih harus ada banyak perbaikan sana sini. RKUHP ini sebenarnya esensinya untuk apa, Mas Didi? Karena ini kan pembahasan lama Mas. Tugasnya DPR ini kan membahas undang-undang, salah satunya juga kita harus mengegolkan beberapa undang-undang, pasal demi pasal. Jadi mulai dari pidana mati, pasal 67 dan 100, mulai dari perzinaan, tindakan aborsi, pasal 467, perkosaan dan perkawinan, tindakan pidana mempertunjukkan alat pencegah kehamilan.
itu juga diatur, bahkan mengungkapkan pendapat kalau menghina simbol negara seperti presiden itu kan masuk dalam pasal 218. Ya, itu banyak yang kontroversi. Ya. Tapi yang namanya simbol negara ya masa terus upaya kita punya presiden dikasih gambar-gambaran apa terus dibakar atau lambang, itu kan salah satu lambang negara, kewibawaan negara yang harus kita jaga kan gitu Mas. Yang paling ramai itu kalau tidak salah hukuman koruptor diringankan ya kalau nggak salah ya. Tidak hanya itu, kemarin kita sempat berbincang juga dengan Bang Tobas ya, sebetulnya juga Bang Tobas mungkin satu kolega dengan Mas Dede ini, dia menyampaikan bahwa ada di pasal 188 itu memang berpotensi menjadi pasal karet karena berkaitan dengan pelarangan paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Terus kemudian dijelaskan di penjelasannya itu lebih rigid lagi begitu ya. Tidak di pasalnya tapi di penjelasannya lebih rigid yang menyelesaikan pasal karet. Tapi hukumannya banyak yang diperingan ya. Ini sebenarnya ruh nafasnya bagaimana sih sampai kemudian yang dimaksud hukumannya diperingan apa Mas? Kan tetap ada tindak daripada dari RKHP yang lama. Daripada RKHP yang lama itu kalau tidak salah beberapa memang termasuk yang koruptor ya. Kalau tidak salah koruptor tidak terlalu berat katanya kan, ini extraordinary crime. Itu banyak persepsi dan banyak ini ya apa namanya analisa mungkin beda-beda ya. Tapi yang jelas kalau ada tindakan pidana kan pasti ada kan, itu kalau merugikan negara. Begitu ya. Iya. Yang biasa yang belum pernah kita tahu berarti sebenarnya saya pengen tahu sebenarnya pembahasan pertarungan di dalam DPR ya, seperti alot dan sebagainya, bagaimana sih dalam pembahasan RKUHP ini Mas Dede? Iya. Kalau teman-teman DPR ini kan memang intinya ini kan untuk keselamatan bangsa. Ya. Supaya juga negara nggak terlalu apa ya namanya ketakutan dengan kebebasan berdemokrasi. Zamannya Pak Harto dulu juga ayam-ayam aja kan gitu. Ayam-ayam. Ya ayam-ayam. Karena Krismon aja terus jadi berontak kan gitu. Iya. Dan stabilitas politik, ekonomi juga masyarakat oke kan gitu. Nah mungkin yang sekarang ini masyarakat supaya tidak terlalu berlebihan berdemokrasinya terus membakar simbol negara, terus melampiaskan luapan-luapan dengan yang tata nilai budaya timur yang tidak kita jaga, yang itu mungkin harus kita batasi ya supaya negara ini juga ayam tentrem, paham-paham tertentu juga nggak dipaksakan kan gitu. Iya. Gitu. Sebenarnya keinginannya lebih ke mengakomodasi banyak banyak masukan, tapi kemudian masih tetap menjaga norma-norma yang ada. Iya Mas. Intinya sebenarnya ke arah sana. Intinya ke arah sana. Tapi kenapa kok lama ya pembahasannya dari mulai mungkin sebelum Mas Dede di Komisi 3 sampai sekarang Komisi 3, apa sih yang menyebabkan itu kok lama sekali itu, kenapa? Ya pasalnya banyak Mas. Pasalnya banyak, satu demi satu kan, mana yang bisa diterima masyarakat. Mungkin kan memanggil juga beberapa pakar-pakar ya supaya itu bisa dikaji lebih dalam. Terlibat juga di dalamnya, masih di dalam pembahasan. Saya beberapa kali ngikut rapat sih, tapi kebetulan pas hari ini saya pas ada metrik yang nggak bisa ketemu. Nanti kalau saya tanda tangan di situ, dipikir saya nggak mengikuti kegiatan yang lain. Ya. Tapi harapannya dari RKUHP ini apa Mas Dede? Ya untuk keselamatan bangsa lah, supaya kita menjaga tata nilai yang memang harus kita jaga. Luapan demokrasi boleh, tapi harus ada aturan yang kita jaga bersama. Jangan sampai luapan demokrasi itu terlalu berlebihan. Iya. Saya masih ingat dulu kalau zaman-zaman demo setelah reformasi itu kan, bahkan kemudian ada presiden kemudian dilambangkan dengan hewan, gitu dan sebagainya gitu. Saya kan nggak nyebutkan ada sini gambar babi, ada sini gambar apa gitu kan. Saya masih ingat ada yang gambar kerbau itu salah satu presiden. Itu kan wibawa ya. Dan lambang negara, simbol negara. Wong buktinya mau suka nggak suka dipilih kok kan gitu. Pak Jokowi kan terpilih dari masyarakat. Bukan yang golongan anak presiden maupun masyarakat
anak pejabat lain kan gitu. Namun dia memang dari bawah ya. Dan diterima oleh masyarakat. Diterima oleh masyarakat, suaranya terbanyak di Jawa Tengah juga disenangi masyarakat. Suaranya Jawa Tengah bisa membantu kekalahannya Pak Presiden di provinsi lain kan gitu. Ya. Saya juga melihat sebenarnya beberapa pasal yang presiden penghinaan tadi, kalau yang sekarang sepertinya lebih lebih sempitnya begini. Yang berhak melaporkan ketika ada penghinaan presiden itu adalah presiden itu sendiri. Perkataan dari Wakil Menteri Hukum dan Keamanan kalau tidak salah menyampaikan, Pak Edward ya, Prof. Edi itu menyampaikan yang berhak melaporkan, yang punya kewenangan untuk melaporkan kalau ada pasal terkait dengan pasal penghinaan presiden adalah presiden atau wakil presiden sendiri. Orang lain tidak punya kewenangan itu. Ini satu kemajuan atau bagaimana? Artinya kan, semisal saya sebagai penggemar presiden misalnya, kemudian melihat, atau Mas Dede nanti jadi presiden semisal ya, kemudian saya penggemar. Ada kemudian orang yang menghina Mas Dede, saya nggak bisa melaporkan kecuali kalau Mas Dede yang melaporkan sendiri begitu. Iya, karena kan itu bersangkutan dengan pribadi ya. Tinggal kebijakan maupun emosi seseorang kan beda-beda ya. Iya. Tapi kalau di luar batas sampai keluarga terus digambar seperti itu yang tadi Mas sebutkan kan ya itu hak seseorang untuk melaporkan kan. Meskipun nanti hukumnya akan memproses. Iya, siapapun kan. Oke. Kalau Mas dibully terus kan lama-lama kan juga pengennya laporan tuh. Iya, saya kan kalau dibully terus nanti kan kecil hati dong. Saya kan baperan orangnya kayak Mas Dede. Mas Dede, masih ada mimpi apa ke depan di jalur politik ini, terutama untuk masyarakat? Apa yang ingin dilakukan? Kalau saya sih berjuang untuk tugas saya yang ada sekarang ini aja, Mas. Saya ditugasi di partai, tugasi di DPR, melakukan yang terbaik aja semaksimal mungkin. Adapun penugasan-penugasan lain nanti dari partai ya saya laksanakan dengan sebaik-baiknya aja, gitu aja, Mas. Ya, sekarang yang dikerjakan di Komisi 3 selain RKUHP, apa lagi nih yang sedang coba Mas Dede kerjakan? Ini apa namanya? Undang-undang narkotika. Narkotika ya? Iya. Sekarang memang parah sekali narkotika gitu ya? Enggak, salah satunya kan ada yang bisa buat medis ya. Di Thailand ini ganja ya? Ganja bukan. Di Thailand ini kan bisa buat medis. Kemarin saya kunjungan di Belanda. Gimana tuh? Belanda ya di sana diatur ya sama masyarakatnya. Dan bahkan itu bisa menghidupkan perekonomiannya di sana. Cuman tinggal sekarang ini tergantung manusianya ya, Mas ya. Orang kepengen pilihannya kemana kan gitu. Pilihannya mau rusak ya sudah, silahkan untuk merusak dirinya kan gitu. Tapi kalau dihubungkan dengan dosa dan nanti masuk neraka, yang ngerti Tuhan Yang Maha Esa kan gitu. Kan bisa dikatakan bahwa agama urusan nilai-nilai agama kan urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Nah, negara mengaturnya di sisi apa kalau di Undang-Undang Narkotika ini sedang dibahas? Sisi medisnya. Sisi medisnya. Enggak dijual belikan untuk umum, enggak. Sisi medisnya yang mana bisa dimanfaatkan untuk medis. Karena ada ya yang anak-anak cerebral palsy kalau tidak salah ya. Iya. Gitu dia aja malah buat makanan. Ya. Campur sama mie. Kalau kita kan nasi padang pakainya kan daun singkong atau apa ya. Kalau di sana kayaknya pakainya itu ya. Iya. Apalagi yang urgensi dari undang narkotika yang barangkali ada bocoran dikit? Apa ya? Belum, Mas. Nanti saya takut salahkan namanya. Yang penting tujuannya untuk medis gitu. Terus beberapa yang lain juga. Yang penting gini loh. Negara ini apakah ada beberapa ormas maupun oknum yang dibiayai oleh negara lain supaya negara Indonesia ini diganggu dengan luapan-luapan demokrasi yang berlebihan. Terus akhirnya keputusan itu bisa mengacaukan kebijakan yang sudah berjalan. Atau keputusan itu bisa membuat stabilitas politik keamanan terganggu. Umpamanya di negara lain, Malaysia, Korea, Singapura, yang bisa menjadi potensi apa yang bisa digali untuk negara masuk, diatur dalam tata kelola seperti apa, itu yang harusnya mulai kita pikirkan bersama. Jangan terus wah ini haram, ini nggak baik,
Tapi sebenarnya itu justru supaya nanti berlari ke negara lain, masuk pendapatannya ke negara lain, kan gitu. Diganggulah Indonesia seperti ini, kan gitu. Masuk ke ormas dengan paham tertentu, masuk ke beberapa wilayah yang bisa mengacaukan stabilitas ekonomi negara. Sepertinya sekarang sudah nggak terlalu banyak ya, seperti itu ya, sudah mulai kondusif sepertinya di era Jokowi ini. Ya, sudah mulai kondusif. Kan Pak Jokowi ini juga sudah baik ya, dalam arti ekspor bahan mentah ini juga kayak katakan nikel dan lain-lain sudah nggak boleh, harus dikelola di Indonesia menjadi, meskipun kena banding gitu ya, karena tuntutan sama Uni Eropa itu. Ya, karena mereka ngambil mentahnya, padahal kandungan di situ kan banyak, bukan hanya nikelnya, tapi bisa ada juga emasnya, bisa juga ada yang lain-lain. Indonesia sangat tumpah ruah lah untuk sumber daya alamnya. Makanya Pak Jokowi bikin supaya udah dikelola di sini, jadikan barang setengah jadi, kan gitu. Itu salah satunya dari hilirisasi. Ya. Terakhir barangkali, karena sudah masuk sesi akhir nih, kira-kira ada pesan apa ini untuk para netizen nanti yang mau mendengarkan atau menonton, agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan atau yang kita tuju, apa yang harus kita lakukan, atau tips-tips sukses apa yang dari tipsnya Mas Dede ini, Mas Dede? Apa ya Mas, kita berdoa aja sama berjalan dengan sekarang ini yang kita jalankan dengan tugas yang sebaik-baiknya itu aja Mas. Dan kepercayaan itu menjadi modal utama untuk kita bisa mencapai sukses, gitu aja. Yang penting menjadi orang yang bisa dipercaya. Iya. Ya, kalau yang Islam ada namanya amanah ya. Iya, amanah. Amanah dan komitmen tadi. Komitmen. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Mas Dede sudah mampir. Terima kasih para pendengar El Sinta. El Sinta ini sudah sejak tahun berapa nih Mas? Ini berarti kalau di Semarang sejak tahun... Enggak, kalau El Sinta seluruh Indonesia. 2000, tahun 2000. 2000. El Sintanya News and Talknya 2000, tapi kalau radionya sejak tahun 80-an tidak salah. Iya. Jadi jalan-jalan macet dulu, tapi sekarang ini banyak berita-berita yang lagi hangat. El Sinta mengupas lebih dalam untuk pembelajaran bagi masyarakat umum yang belum tahu menjadi tahu, kan gitu. Siap, terima kasih ya. Sudah mampir juga di tengah kesibukan. Ya, sibuk sekali sepertinya hari ini. Iya, Mas. Saya izin besok melanjutkan tugas ke Jakarta. Doa restunya bisa selamat, sudah bisa bermanfaat buat masyarakat. Baik, terima kasih. Ya, Mas. Selamat siang, Mas Dede. Selamat siang. Selamat sore, Mas. Oh, selamat sore, Mas Dede. Sampai ketemu lagi ya. Nanti kita akan tayang di YouTube ya. Jangan lupa tetap subscribe dan juga like dan juga share YouTube kita El Sinta Semarang. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Mas. El Sinta Semarang News and